hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Hanya ini doa anak-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap, yes. Mari kita nyanyi kasih Yesus yang indah ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kita ulang sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari kita lebih semangat lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
Baiklah adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami undang Roh Kudus hadir ya Bapa. Hanya ini doa anak-Mu, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, Oh I Love You Love. Oh I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, oh I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Oh I love you
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan, Indonesia. Kau berkati presiden kami, berikan serta wakilnya, Kau berikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur. Juga Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Juga Engkau berkati kota kami, kota Pekanbaru Tuhan. Kau berkati lingkungan kota kami ini Tuhan. Juga Engkau berkati pemimpin kota Pekanbaru ini Tuhan. Kau lindungi selalu, berikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati Opa Niko serta wakilnya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Juga Engkau berkati Opa Gede serta wakilnya Tuhan. Kau lindungi selalu, berikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, berkati papa mama kami, berkati pekerjaan maupun usaha mereka Tuhan. Kau sukseskan selalu, lancarkan selalu pekerjaan mereka Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk sekolah kami, berkati guru-guru yang mengajar kami dan teman-teman kami Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan panjang umur Tuhan. Juga Engkau berkati kami dalam pendidikan kami ini Tuhan. Kau berikan kami kepintaran, kecerdasan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini bertumbuh di dalam setiap anak-anak yang mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Doa kakak semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul musuh bebuyutan. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Obaja 1. Sekarang semuanya duduk yang manis dan coba tebak ini. Gambar apa ini ya? Apa itu ya? Adik-adik, ini adalah gambar dua orang yang bertengkar. Mereka saling bermusuhan. Wah, kira-kira punya musuh itu enak apa enggak sih? Enak kan? Hah? Enak punya musuh? Gak enak kan? Gak enak. Gak punya teman nanti kalau ada musuh. Apalagi kalau musuhnya lama sekali. Wih, pasti sangat gak enak kalau musuhan lama-lama ya. Nah, sekali lagi, kakak mau semuanya duduk yang manis. Hari ini kita akan mendengar tentang bangsa yang musuhannya lama banget. Adik-adik, lihat gambar ini. Adik-adik, ini adalah gambar bangsa Edom. Mereka adalah anak cucu dari Bapak Esau. Bapak Esau punya adik kembar, namanya adalah Yakub. Bapak Esau musuhan sama Bapak Yakub. Kemudian mereka udah baikan kembali. Tapi itu sudah lama sekali.
Seharusnya anak-anaknya juga berbaikan seperti Bapak Esau dan Bapak Yakub. Tapi bangsa Edom, keturunan Esau, masih membenci bangsa Israel, keturunan Yakub. Mereka gak mau mengampuni, mereka tak bermusuhan. Boleh gak kayak gitu adik-adik? Gak boleh kak, gak boleh kak. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Lihatlah apa yang bangsa Edom lakukan. Adik-adik, mereka semua sedang mengolok-olok dan bersuka cita. Karena apa kak? Karena bangsa Israel telah ditawan oleh musuh-musuhnya. Dan bahkan bukan cuma itu loh adik-adik. Mereka ikut juga berbuat jahat kepada bangsa Israel. Mereka mengejek dengan kesombongannya, mencemooh dan meneriaki bangsa Israel yang tertawan. Ini yang dilakukan bangsa Edom kepada orang Israel. Engkau telah berlaku kejam terhadap saudara-saudaramu yang keturunan Yakub. Sebab itu engkau akan dibinasakan dan dicela orang sepanjang zaman. Engkau berdiri di kejauhan pada hari musuh mendobrak pintu Yerusalem dan mengalahkan kota itu. Engkau diam saja waktu mereka mengangkut semua kekayaan Yerusalem dan membagi-baginya di antara mereka. Engkau sama jahatnya dengan musuh itu. Tak sepatutnya engkau senang atas nasib sial orang Yehuda dan bergembira pada hari saudaramu itu binasa. Tak sepantasnya engkau membual pada waktu ia susah. Tidak selayaknya engkau memasuki kota umat-umatku dan menyoraki orang-orang yang sedang menderita. Apalagi merampok hartanya pada hari kemalangan. Tidak seharusnya engkau berdiri di persimpangan untuk menghadang orang-orang yang sedang melarikan diri dari musuh atau menyerahkan mereka kepada lawan pada hari mereka ditimpa kesusahan. Bangsa Edom bukannya kasihan melihat kondisi bangsa Israel, tapi malah mencemooh. Mereka malah mengejek. Mungkin mereka mengatakan, syukurin deh, syukurin, kasihan deh lu. Tapi sambil ngejek adik-adik. Adik-adik, tiba-tiba berdirilah seorang nabi Tuhan. Obaja namanya. Arti namanya adalah hamba Tuhan atau penyembah Tuhan. Nabi ini menyampaikan firman Tuhan buat bangsa Edom. Ini yang disampaikan kepada bangsa Edom. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Tuhan murka dan marah sekali kepada bangsa Edom karena mereka berbuat jahat kepada saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Tuhan juga murka karena bangsa Edom telah menjadi sombong karena tinggal di tempat yang tinggi dan telah merasa dirinya adalah bangsa yang hebat. Kenapa bisa begitu kak? Karena bangsa Edom mempunyai beberapa kota yang sangat kuat. Keberadaan kota perlindungan mereka yang luar biasa secara geografis telah membuat mereka menjadi sombong. Salah satunya adalah Petra atau Sela. Kota Petra merupakan salah satu keajaiban dunia yang dikelilingi oleh tebing batu yang padat, yang warnanya kemerah-merahan dan ungu. Kemudian kuil-kuil, rumah-rumah, dan tempat-tempat penyimpangan dipahat dari batu, serta meluas ke dalam tebing-tebing yang curam. Karena itu, kota Petra sampai sekarang menimbulkan kekaguman dan kecengangan para turis yang berkunjung ke sana. Kota-kota perlindungan bangsa Edom sampai hari ini masih menjadi salah satu keajaiban dunia. Nah, kapan-kapan kita ke sana ya. Sekarang kita lihat gambarnya aja dulu. Nah, akhirnya adik-adik, lihatlah. Karena bangsa Edom tidak juga mau bertobat, mereka tetap sombong dan tidak juga mau mengampuni bangsa Israel. Maka mereka kena hukuman sesuai dengan nubuatan Nabi Obaja. Pada tahun 582 SM atau sebelum Masehi,
4 tahun setelah Yerusalem dihancurkan, orang Edom nyaris punah oleh serbuan bangsa Babel. Dan pada tahun 70 Masehi setelah Yerusalem dibinasakan Roma, sejarah mencatat maka bangsa Edom tidak disebut-sebut lagi atau sudah punah sesuai nubuatan Tuhan. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Hari ini kita belajar untuk mengampuni musuh-musuh kita. Dalam Lukas 6 ayat 37 dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Mari kita ulang membacanya adik-adik. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Artinya adalah kalau kita mengampuni, maka kita juga akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, kakak ulang. Kalau kita ini mengampuni adik-adik, maka kita juga diampuni sama Tuhan Yesus. Kalau kita mengampuni, maka Tuhan kita Yesus juga akan mengampuni kita. Firman Tuhan jelas mengajar kita untuk mengampuni orang lain, supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Juga di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari sekali lagi kita ulang baca ayat ini bahkan sampai kita hafal kalau bisa. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah kita mendendam kepada musuh-musuh kita. Marilah kita semua saling mengampuni, kita saling memaafkan. Maukah adik-adik mengampuni musuh-musuhmu? Orang yang telah berbuat jahat kepadamu, apakah kamu mau mengampuninya? Maukah adik-adik mengampuni teman-temanmu yang mungkin pernah membuli kamu? Atau maukah adik-adik mungkin mengampuni orang lain yang mungkin pernah buat kejahatan kepada keluargamu? Maukah adik-adik mengampuni orang lain? Mari adik-adik, sama-sama kita ambil keputusan. Kalau kita mau mengampuni, maka Bapa kita di surga juga akan mengampuni kita. Mari kita minta hati yang lemah lembut untuk dijamah Tuhan dengan kasih Tuhan. Mari kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Tutup matamu. Doakan teman. Doakan keluarga. Orang-orang yang sudah pernah melakukan jahat kepadamu. Sebut nama mereka. Doakan. Minta Tuhan menjamah hati kita. Untuk kita bisa mengampuni mereka yang pernah buat jahat sama kita. Biarlah kasih Tuhan turun atas kita. Menjamah dan melembutkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk mengampuni orang yang telah jahat sama kami, telah jahat sama keluarga kami, atau apapun itu juga Tuhan. Karena kalau kami mengampuni orang, Tuhan Yesus akan mengampuni kami juga. Tuhan Yesus, tolong kami. Berikan kami belas kasihan-Mu untuk kami bisa melembutkan hati kami. Mengampuni setiap orang lain. Mengampuni orang yang pernah buat salah sama kami. Tuhan Yesus, jamah hati kami. Dan juga Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung,
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta